Halo, kembali lagi bersama kami di Firbi TV. Topik hari ini kita akan membahas mengenai laporan tahunan PT. Perkenalkan, nama saya Raihan dan rekan saya Putra. Dirjen Jenderal Administrasi Hukum Umum atau yang disebut Dirjen AHU, Kementerian Hukum mewajibkan perseroan atau PT menyampaikan laporan keuangan secara elektronik melalui sistem administrasi Badan Hukum atau yang disebut SABH mulai dari 1 Juni 2026. Kepatuhan PT tidak cukup hanya dilihat dari pelaporan pajak. Laporan tahunan PT perlu disiapkan disetujui dalam RUPS tahunan, dituangkan dalam akta notaris, lalu disampaikan melalui SABH atau AHU, sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, laporan keuangan harus menjadi dokumen kerja yang tertib, dapat ditelusuri, dan didukung bukti. Laporan tahunan kini tidak semata-mata menjadi dokumen internal perusahaan, melainkan juga menjadi bagian dari sistem kepatuhan korporasi yang dapat dipantau oleh Kementerian Hukum. Perubahan ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas data badan hukum yang tersimpan dalam sistem administrasi negara. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan sebagai berikut. Pasal 68 tentang waktu penyampaian RUPS. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada rapat umum pemegang saham atau RUPS setelah ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah buku perseroan terbatas berlaku. Artinya, apabila tahun buku berakhir di bulan Desember, maka kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan itu jatuh pada bulan Juni. Pasal 78 ayat 2 tentang RUPS wajib diadakan. RUPS tahunan wajib diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Jika tahun buku 31 Desember, maka RUPS yang dilaksanakan paling lambat 30 Juni tahun berikutnya. Isi laporan tahunan terbagi menjadi dua segmen. Yang pertama, perusahaan yang wajib diaudit, dan yang kedua, perusahaan yang tidak wajib diaudit atau non-audit. Kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama, perusahaan wajib diaudit. Perusahaan yang wajib diaudit adalah perseroan terbatas, TBK, atau omset di atas 50 miliar. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan sebagai berikut. Pasal 68 ayat 1 mengenai laporan keuangan wajib diaudit oleh akuntan publik apabila yang pertama, kegiatan usaha menghimpun atau mengelola dana masyarakat. Yang kedua, perseroan menerbitkan surat utang. Yang ketiga, perseroan merupakan perseroan terbuka atau TBK. Yang keempat, perseroan merupakan persero atau perseroan terbatas. Dan yang kelima, perseroan mempunyai aset atau peredaran usaha atau omset minimal 50 miliar. Pasal 68 ayat 3 mengenai laporan atas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui direksi. Yang kedua adalah perusahaan yang tidak wajib diaudit atau non-audit adalah perusahaan tertutup atau omset di bawah 50 miliar. Laporan tahunan RUPS diajukan atau disubmit melalui SABH yang berisi yang pertama, akta notaris mengenai persetujuan atau laporan tahunan. Yang kedua adalah laporan tahunan. Laporan tahunan PT isinya memuat yang pertama, laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Intinya, laporan ini sebenarnya sama dengan laporan yang diserahkan atau disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Pajak. Yang kedua, laporan mengenai kegiatan perseroan. Ini menjelaskan aktivitas usaha, perkembangan usaha, pencapaian target, dan kondisi operasional. Yang ketiga, laporan pelaksanaan langsung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. CSR ini sangat penting, khususnya di bidang sumber daya alam yang berkaitan dengan tambang, mineral, perkebunan, dan lain sebagainya. Yang keempat, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang ingin mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Misalnya, sengketa hukum, gagal bayar, konflik internal, dan hambatan operasional. Yang kelima, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. Laporan berisi hasil pengawasan, rekomendasi, dan evaluasi terhadap direksi. Yang keenam, nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang ketujuh, gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan persekutuan modal untuk tahun yang baru lampau. Yang dilaporkan tidak perlu rincian gaji, tapi merupakan kumulatif total remunerasi atau detail tertentu sesuai kebijakan perseroan. Tapi kalau mau didetailkan, boleh atau kumulatif juga boleh. Syarat laporan tahunan PT. Yang pertama, akta dan SK sebelumnya, pendirian sampai dengan perubahan terakhir. Yang kedua, NPWP perusahaan. Yang ketiga,
KTP, NPWP, nomor HP, dan email pengurus dan pemegang saham. Yang keempat, NIB beserta laporannya jika ada. Yang kelima, laporan keuangan tahun yang baru lampau. Yang keenam, dokumen terkait lainnya yang diperlukan jika ada. Berikutnya, syarat apabila omset 1 tahun di atas 50 miliar. Yang pertama, laporan kegiatan perseroan. Yang kedua, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. Yang ketiga, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Keempat, laporan penyampaian gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris PT. Yang kelima, laporan penyampaian nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris PT. Yang keenam, laporan rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Yang ketujuh, laporan keuangan wajib audit KAP Kantor Akuntan Publik. Selanjutnya, sanksi tidak dibuat laporan tahunan PT. Yang pertama, teguran tertulis, dan yang kedua, pemblokiran akses. Selanjutnya, peran notaris, yaitu notaris menuangkan persetujuan laporan tahunan ke dalam akta notaris. Ketentuan ini terdapat pada pasal 16 ayat 2 yang menyatakan bahwa persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS harus dimuat dalam akta notaris. Terima kasih banyak Pak Rehan atas penjelasannya. Demikian penjelasan yang dapat disampaikan mengenai laporan tahunan PT. Semoga ini bisa menambah pemahaman kita semua. Nah pemirsa, apabila ingin berkonsultasi mengenai laporan tahunan PT, bisa mengunjungi website kami di www.firbigroup.com. Apabila ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai masalah hukum, Anda bisa mengunjungi www.konsultasihukum.co.id. Sekian dan terima kasih.